Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pendukung BK, pendekatan-pendekatan BK, dan teknik-teknik apa saja yang dilakukan ketika melakukan bimbingan dan konseling. Kegiatan pendukung BK ada 6. Yang pertama ada aplikasi, instrumentasi, dan yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada kunjungan rumah, dan yang keempat ada konferensi kasus, dan yang kelima ada tampilan perpustakaan, dan yang keenam ada ahli tangan kasus. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan pendukung BK. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pribadi masing-masing peserta didik, baik lingkungannya, baik secara non-tes maupun tes. Adapun kegiatan umum ini dilakukan dengan cara untuk mengetahui sikap ataupun mental pribadi peserta didik. Tujuannya yaitu untuk membimbing ataupun menunjang peserta didik agar dapat memahami sikap pribadinya masing-masing, dan juga agar konselor dapat dengan mudah memahami permasalahan yang akurat dari klien. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara bersosialisasi baik secara tes maupun non-tes, dan kegiatan yang dilakukan itu dengan cara berkonsultasi antara konselor dan klien. Yang kedua, himpunan data. Himpunan data ya ini kelanjutan dari kegiatan aplikasi instrumentasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pribadi maupun kelompok yang dianalisis secara signifikan agar data tersebut menjadi bermakna dan diolah menjadi seperti rekaman audio, video, tulisan maupun berbentuk angka, supaya data-data tersebut menjadi lebih akurat. Yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara forum terbatas antara klien dan konselor. Kegiatan ini juga boleh dihadiri oleh pihak lain yang merupakan ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi suatu klien, misalnya orang tua, kawan, dan pihak lainnya, sehingga dapat memudahkan ataupun memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi suatu klien, dan juga seorang konselor dengan mudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi suatu klien. Adapun tujuan dilakukan konferensi kasus ini yaitu untuk mempermudah konselor menemukan data-data yang lebih akurat dari kegiatan menghimpun data. Adapun yang keempat yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini bisa dikatakan dengan kaitannya dengan mendeteksi suatu hubungan antara anak tersebut dengan orang tuanya, sehingga konselor dapat dengan mudah mengetahui kondisi rumah, hubungan anak tersebut dengan orang tuanya, maupun fasilitas belajar di rumah. Dan juga tujuan dilakukannya dengan kunjungan rumah ini yaitu dapat mempermudah ataupun mempererat kerjasama antara orang tua dan konselor terhadap permasalahan anak tersebut, sehingga dapat menemukan ide-ide untuk pemecahan masalahnya, dan juga dapat tercapainya suatu keadaan yang kondusif antara konselor dan keluarga klien tersebut. Dan yang kelima yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan ini yaitu kegiatan yang digunakan untuk menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi maupun kemampuan sosial. Tujuan dari dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk mempermudah klien secara mandiri dalam memperkuat dan memperkaya diri untuk menyelesaikan suatu permasalahannya sendiri.
sehingga kegiatan ini bisa dilakukan tanpa bimbingan ataupun bantuan dari pihak konselor. Dan yang keenam adalah alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini merupakan suatu permasalahan yang dialihkan kepada pihak lain yang memiliki kewenangan ataupun kemampuan untuk bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ini, baik seperti guru mata pelajaran dan konselor, sehingga dengan tujuannya demikian agar peserta didik dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat. Adapun fungsi dari alih tangan kasus ini yaitu adalah untuk pengentasan. Maksudnya yaitu untuk mempercepat penyelesaian masalah, dan juga peserta didik bisa dapat menyelesaikan masalahnya dengan dilakukannya alih tangan kasus kepada orang yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang pendekatan-pendekatan bimbingan dan konseling dan teknik-teknik bimbingan dan konseling. Adapun pendekatan bimbingan dan konseling ada 5. Yang pertama ada pendekatan behaviorisme, yang kedua ada pendekatan Gestalt, dan yang ketiga ada pendekatan psikoanalisis, dan yang keempat ada pendekatan rasional emotif, dan yang kelima ada pendekatan trait and factor. Pendekatan behaviorisme yaitu pendekatan yang dilihat dari tingkah laku, dikontrol, atau pengaruh dari luar. Manusia memulai kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan kemudian membentuk suatu kepribadiannya masing-masing. Dan yang kedua yaitu pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt itu manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Adapun prinsip dalam pendekatan ini adalah penekanan tanggung jawab terhadap suatu klien. Yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalisis, yaitu pendekatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya masing-masing individu. Adapun yang keempat itu pendekatan rasional emotif. Manusia bisa dikatakan dengan makhluk yang cerdas, yang berpikir baik secara rasional maupun irasional. Dan pendekatan yang kelima yaitu pendekatan trait and factor, yaitu konsep dasar dalam pendekatan ini adalah manusia merupakan sistem suatu sifat ataupun faktor yang berkaitan dengan kecakapan, minat maupun sikap. Adapun teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling ada 2. Yang pertama teknik memahami individu dan teknik membantu individu. Maksud dari teknik memahami individu yaitu kegiatan yang dilakukan melalui tes maupun non-tes. Seperti biasanya kita bisa melakukan suatu kegiatan yang dinamakan suatu evaluasi terhadap pribadi masing-masing klien. Yang dimaksud tentang membantu individu yaitu meningkatkan harga diri klien atau memberi kenyamanan pada klien, sehingga suatu klien tersebut tidak canggung ataupun tidak malu mengatakan permasalahannya kepada seorang konselor. Dan juga saya berpikir bahwa seorang konselor tersebut harus bisa memiliki rasa empati terhadap suatu kliennya, supaya yang saya katakan tadi, seorang klien itu tidak merasa rendah diri ataupun malu untuk menyampaikan suatu permasalahannya. Dan itulah sebab seorang konselor itu harus memiliki rasa empati, biar tidak ada kecanggungan terhadap pendengar maupun penyampaian terhadap pendengar ataupun konselor terhadap penyampaian apa masalah-masalah yang sedang dihadapi seorang klien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kurang.